adik-adik, kita akan mulai ibadah online. Sekarang adik-adik kakak harapkan persiapan, bawa Alkitabnya, siapkan hatinya. Terus jangan ada yang main game, jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang makan sambil ibadah. Namanya ibadah harus mempersiapkan diri kepada Tuhan. Ya, bagus, kepada Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Hari kelahirannya siapa, Kak? Hari kelahirannya Tuhan Yesus. Good, kakak-kakak. Nah, ini bagi anak-anak sekolah minggu, tolong direspon WA kakak-kakaknya. Apalagi nih yang mau remaja ya, yang SMP kelas 2. Tolong ya adik-adik ya, supaya gini, pandemi ini akan menjadi sejarah loh, sejarah dunia. Baru kali ini kita akan mengadakan ibadah online. Suatu saat kau sudah dewasa, sudah besar, menjadi cerita bagi kita semua, Kak. Iya, bagi semuanya. Oke adik-adik ya, jangan malas ya adik-adik ya. Karena begini loh Dek, pintar itu boleh belajar, tapi berakhlak, berkarakter bagus harus mengikuti ibadah. Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Gimana mau rajin Kak kalau malas ibadah online? Iya benar Kak. Ayo adik-adik, kita akan memulainya. Kita dipimpin kakak kita berdoa dulu. Lipat tangannya, duduk yang rapi, jangan ada yang jalan-jalan. Iya Kak. Ayo kakak, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai, menjaga kami, terutama melindungi anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa, karena Engkau selalu memberikan kekuatan kepada anak kami. Terlebih Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetap anak-anak kami semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami, ibadah sekolah minggu berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biar juga firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang mengingatkan anak-anak kami supaya anak-anak kami tetap berpegang kepada tangan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sertai anak-anak kami semua, terutama Tuhan jika ada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam keadaan sakit, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biar Kau jamah, Kau sembuhkan. Yang dalam kesedihan Tuhan Kau hibur. Terlebih Tuhan anak kami yang malas Tuhan, yang setengah hati untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, Engkau ingatkan mereka Tuhan, Engkau tegur mereka agar anak-anak kami tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya Tuhan yang kami muliakan. Kami puji nama-Mu, kami sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur. Kita angkat pujian. Namun sebelum kita angkat pujian, Yesus cinta semua anak-anak, semua bangsa di dunia ini. Tuhan sangat mencintainya. Nah, anak-anak, apalagi anak-anak yang rajin beribadah, Tuhan senang. Ya kan, Tuhan senang. Ayo kita saksikan dulu anak-anak yang rajin beribadah. Amin.
ibadah. Mari kita berdiri dulu deh semua, biar Berdiri semangat. semua ya, Ayo semangat berdiri ya. dulu semua. Berdiri. Ya, Kita kita mau menyanyikan Yesus cinta semua anak. Ayo Kakak Nathan. Yesus cinta semua anak di dunia. Untuk kita cinta semua dicipta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Untuk kita cinta semua dicipta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah menyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Nah, adik-adik tetap dicintai Tuhan Yesus. Kenapa? Walaupun di masa pandemi 19 atau virus corona, adik-adik tetap masih sehat. Masih semangat. Nah, adik-adik sebentar lagi akan menghadapi ulangan PAS. Jadi harus tetap belajar di rumah. Yang semangat ya. Tidak boleh malas ya kakak. Nah, nggak boleh malas, harus tetap belajar dan berdoa. Ora labo Berdoa sambil bekerja, berdoa sambil belajar, sehingga adik-adik nanti menjadi anak-anak yang sukses. Tuhan senang, orang tua senang. Nah, sebelum itu kita menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Boleh berdiri Semangat semua ya, ya. semuanya berdiri adik-adik. Ayo Abang Nathan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. selalu bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Bersama dengan Yesus, berpegang kepada Tuhan, kita harus berjalan bersama-sama Yesus. Siapa mau berjalan dengan Yesus? Kita semua kan. Semua mau berjalan dengan Yesus ya? Berjalan Enak dong berjalan dengan Yesus kan. Aman dan selamat. Selamat. Mau kemana pun anak-anak semua pasti Tuhan selalu jaga. Jika berjalan dengan Tuhan Yesus. Dengan lagu ini kita setiap kata jalan kita
berputar ya, berjalan ya. Di rumah juga adik-adik boleh semua berdiri. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan jalan bersama Yesus, jalan serta Yesus. Ayo adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Kalau jalan kalian jalan semangat deh. Memuji Tuhan harus semangat, nggak boleh malas-malas. Ya kan kak? Angkat kakinya tinggi-tinggi ya. Ayo Bang Nathan. Kita dilengkapi panca indera. Amin. Ya kan kak? Ya, dikasih tangan, dikasih mulut, dikasih telinga Dan kaki. ya, kaki untuk berjalan. Amin. Ayo adik-adik, semua harus semangat. Kita menyanyikan hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Ayo kakak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan tentang berpegang dalam Tuhan. Adik-adik, berpegang dalam Tuhan artinya bahwa kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jangan goyah imannya. Tetap harus setia pada Tuhan Yesus. Selalu berdoa. Harus bangga kita memiliki Tuhan Yesus yang mau memberikan nyawanya kepada kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, adik-adik siap untuk menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Setiap saat kita harus berjalan dengan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, semangat ya adik-adik bernyanyi ya. Ya, kakak. Semangat. Ayo Abang Nathan. Mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berduka dan berlari sunyi. Yang kemana jika aku mau mengikutnya.
Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah memberkati kehidupan kami. Engkau memelihara kami, Engkau memberikan nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik kami semua dimanapun berada saat ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Demikian bunyinya. Sudah dibuka Alkitabnya ya. Kita baca bersama, ikuti Inang ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah enggak adik-adik melihat orang yang sudah meninggal? Pasti pernah ya. Mungkin yang meninggal itu adalah saudara kita, mungkin juga teman kita, teman di sekolah, teman sekolah minggu, teman bermain, atau mungkin juga yang meninggal itu adalah orang tua kita. Nah, saat melihat orang yang sudah meninggal, atau saat orang yang kita kasihi, yang kita sayangi itu meninggal, merasa sedih enggak? Menangis enggak? Kita pasti merasa sedih ya adik-adik ya. Dan hal yang wajar kalau kita juga menangis. Karena apa? Karena kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan teman kita yang sudah meninggal, atau dengan saudara kita, atau terlebih dengan orang tua kita. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi diajak berbicara, ya kan? Tetapi kalaupun kita menangis, jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mamaku sudah meninggal, aku nggak bisa hidup lagi. Siapa bilang? Orang yang menangis seperti itu tandanya dia tidak percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan memelihara hidupnya. Kalau dengan menangis seperti itu, orang-orang yang sudah meninggal itu, atau orang yang kita kasihi meninggal, mereka hidup kembali, ayo kita menangis rame-rame, yuk sekolah minggu. Tiba-tiba dari kita menangis, tiba-tiba, "Kenapa nangis?" katanya. Lari enggak? Orang yang meninggal itu tiba-tiba duduk, hidup kembali karena mendengar tangisan kita. Pasti kabur kan? Kaget kita, habis dari tidurnya seperti ini, didengarnya nangis, "Kenapa kalian nangis semua?" katanya. Pasti lari semuanya, ketakutan jadinya kan? Nah, menangis itu boleh, tapi jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bersedih hal yang wajar, menangis itu wajar. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kesedihan itu kita percaya kepada Tuhan. Kalau memang kita mengenal Tuhan,
Sekarang yang menjadi pertanyaan, emang seperti apa orang yang mengenal Tuhan menghadapi kematian? Orang yang mengenal Tuhan itu saat menghadapi kematian, dia tidak putus asa. Itu ingat ya. Dia tidak putus asa. Mau orang tua sekalipun yang meninggal, tidak boleh putus asa. Itu tandanya kita mengenal Tuhan. Yang kedua, mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan saat menghadapi kematian itu, ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Walaupun misalnya saudaraku sudah pergi, walau teman-temanku sudah pergi, walau orang tuaku sudah pergi, tetapi Tuhan itu baik. Dia memelihara hidupku, Dia menyertai, Dia menjaga aku. Karena orang-orang yang kita kasih itu pergi kemana? Dia pergi bersama dengan Tuhan. Kemudian orang yang mengenal Tuhan itu saat menghadapi kematian seperti apa? Dia percaya bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya. Bukan akhir segala-galanya. Tetapi kematian itu jalan menuju kepada kehidupan yang kekal atau ke surga. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita mengatakan mengenal Tuhan, bagaimana kita mau percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Ya. Sekarang pertanyaan inang, apakah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya enggak? Percaya, iya kan? Percaya. Kita percaya kepada Tuhan sanggup melakukan hal apapun di luar yang kita pikirkan, seperti yang terjadi dalam nats ini. Sebelum ayat ini, kalau kita baca mulai dari ayat 1, itu mengisahkan cerita tentang Lazarus yang sudah dikubur selama 4 hari tetapi dibangkitkan lagi oleh Yesus. Lazarus saudara Maria dan Marta yang sudah dikubur selama 4 hari tetapi dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Yesus. Itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar. Dia sanggup melakukan apapun dalam hidup orang percaya. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit, dia tidak hanya memberikan makan 5.000 orang. Dia tidak hanya menyembuhkan mata yang buta. Dia tidak hanya menyembuhkan kaki yang cacat. Tetapi dia juga dapat membangkitkan orang yang sudah mati, yaitu Lazarus. Sekarang adik-adik sekolah minggu, bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita dan jalan kita menuju ke surga. Itu yang dikatakan tadi kan dalam ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, kita mau ditantang sekarang persoalan kepercayaan kita. Bagaimana adik-adik percaya kepada kuasa Tuhan yang adalah jalan kehidupan bagi kita? Berarti ketika kita diperhadapkan dengan kematian itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Amin. Amin, ya. Kalau kematian itu datang, jangan pernah putus asa. Amin. Amin, ya. Kalau kematian itu datang, tetap
tetaplah di dalam pengharapan. Ketika orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena Dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan kehidupan bagi kita. Jalan kehidupan tidak hanya memikirkan kehidupan kekal, kehidupan surga, tetapi hidup kita di bumi ini pun dijamin oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Nah, hari ini ada enggak yang tahu hari Minggu sih ya? Tapi maksudnya dari tahun gerejawi ada enggak yang tahu hari ini hari apa? Tanggal 22 November. Hari ini hari Minggu, tapi ada peringatan yang istimewa hari ini, yaitu peringatan orang-orang yang sudah meninggal selama 1 tahun ini. Jadi mulai dari Desember 2019, mulai dari akhir November 2019 sampai dengan hari ini, berapa banyak jemaat kita yang sudah meninggal. Nah, kita mengenang itu. Jadi disebut hari ini adalah akhir tahun gerejawi dan memperingati orang-orang yang sudah meninggal selama 1 tahun ini. Dalam 1 tahun ini ada teman kita, ada anggota jemaat kita yang berduka, berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya. Pasti mereka sedih. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan mendoakan keluarga yang ditinggalkan supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tidak putus asa. Karena kematian bukan akhir segala-galanya. Kelak kita akan bertemu di surga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi Inang berharap adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya pada kuasa Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah jalan satu-satunya menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih percaya kepadamu. Ajar anak-anak-Mu untuk memahami bahwa Engkau adalah jalan kehidupan bagi kami. Ajar kami Tuhan dan anak-anak sekolah minggu untuk mengerti bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami di bumi dan di surga. Berkati kesehatan jasmani dan rohani kami, juga orang tua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus jadi pelita kakimu supaya engkau selamat di dunia dan di akhirat. Sekarang kita melakukan, menyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Kalau sudah mengikut Yesus keputusanku, tidak aciceng, ya, harus mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, naburju, ringgas, gabe pasu-pasu. Oke? Ayo kita nyanyi mengikut Yesus keputusanku. Kita
kita menjadi sahabat Yesus. Sahabat Yesus, tahu sahabat Yesus? Menjadi teman Yesus. Siapa yang punya sahabat? Sahabat sama teman beda nggak kakak? Beda dong. Beda ya. Sahabat itu teman paling dekat. Apa isi hati kita bisa kita ceritakan sama dia. Setia. Tapi tidak dikasih tahu sama yang lain. Dia setia, kata kakak Damai. Jadi siapa yang setia di sini? Itu menjadi sahabat Yesus. Yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang setia berdoa kepada Tuhan. Yang setia membaca firman Tuhan. Ayo, semua di sekolah minggu setia kan? Iya dong Kak, setia Ya. semuanya. Jadi sahabat Tuhan Yesus. Mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Mau Ayo Kak. kita dengan semangat yuk. Ayo kita. akhiri ibadah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada anak sekolah minggu, karena Engkau Naburju, yang punya Rinda, Gabi, pasu-pasu. dan kemuliaan Ayo kita nyanyi sampai mengikut Yesus, selama-lamanya. keputusan Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye.